Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan presentasikan tugas saya, yaitu tugas pemerintahan nasional. Bagaimana sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah amandemen? Bagaimana sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah amandemen? Sebelum kita memulai presentasi, ada baiknya kita memperkenalkan diri lebih dahulu. Ya, perkenalkan, nama saya Said Agil Leoparnas, NIM saya B1 B1 22036. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Fakultas saya adalah Fakultas Hukum. Mata kuliahnya Pemerintahan Nasional. Jam 13.45 sampai 15.30. Dosen pengampu saya adalah Pak Alfa Briansyah, SIP, MIP. Apa itu sistem pemerintahan? Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari dua istilah, yaitu sistem pemerintahan. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian di mana bagian yang satu dengan yang lain saling berkaitan satu sama lain, yang akibatnya jika satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi seluruhnya. Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Sistem pemerintahan Indonesia sebelum amandemen. Sistem politik Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia adalah negara kesatuan yang terbentuk republik. Hal itu berarti bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan sepenuhnya dijalankan oleh MPR. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, artinya presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial. Pemerintahan dan negara dipimpin oleh presiden. Presiden selain berkedudukan sebagai kepala negara, sekaligus kepala pemerintah. Presiden mempunyai wewenang mengangkat para menteri yang merupakan bawahannya. Menteri bertanggung jawab langsung kepada presiden. Presiden dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum atau pemilihan sehingga presiden dalam masa jabatannya tidak bisa dijatuhkan oleh parlemen. Sebagai penyimbang, presiden juga tidak dapat membubarkan parlemen. Presiden bertanggung jawab terhadap konstitusi. Kewenangan presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Dalam sistem presidensial, kewenangan presiden dibagi menjadi dua, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kewenangan ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kewenangan presiden sebagai kepala negara.
menyatakan perang, melakukan perdamaian, dan membuat perjanjian dengan negara lain. Menyatakan negara dalam keadaan bahaya, mengangkat, melantik, dan memberhentikan duta dan konsul untuk negara lain, menghina, menempatkan duta negara lain, memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lain-lain, memegang kekuasaan tertinggi atas TNI yang bercakupan angkatan darat, laut, angkatan udara, memberi grasi, rehabilitas, amnesti, dan abilisasi. Kewenangan presiden sebagai kepala pemerintah memegang kekuasaan pemerintahan, mengangkat, melantik, dan memberhentikan para menteri, memimpin kabinet, mengajukan rencana undang-undang RUU dan pacangan APBN kepada DPR. Kelebihan dan kelemahan sistem pemerintahan presidensial. Kelebihan sistem pemerintahan presidensial bahwa eksekutif lebih stabil kedudukannya sebab tidak tergantung pada parlemen, bahwa seorang menteri tidak dapat dijatuhkan parlemen karena bertanggung jawab kepada presiden. Pemerintah dapat leluasa karena tidak ada bayangan krisis. Kabinet legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif, sebab dapat diisi oleh orang luar, termasuk juga anggota parlemen sendiri. Masa jabatan badan eksekutif lebih pasti dengan jangka waktu tertentu. Misalkan, masa jabatan Presiden Amerika Serikat selama 4 tahun, sedangkan Presiden Indonesia selama 5 tahun. Penyusun program kerja kabinet lebih mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya. Kelemahan sistem pemerintahan presidensial, sistem bertanggung jawab kurang begitu jelas, pengawasan rakyat lemah, kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung badan legislatif sehingga dapat menimbulkan kekuasaan mutlak, pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif, sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang sangat lama. Pengaruh rakyat dalam kebijakan politik negara kurang mendapat perhatian. Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sesudah amandemen. Sistem pemerintahan Indonesia sesudah amandemen. Sistem pemerintahan Indonesia sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 memakai sistem pemerintahan presidensial. Walaupun tidak murni, sistem presidensial atau pelaksanaan melenceng dari sistem presidensial sehingga memunculkan nama baru untuk sistem pemerintah Indonesia yang oleh para ahli hukum tata negara. Sesudah diamandemennya Undang-Undang Dasar
tahun 1945 diperoleh gambaran bahwa sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia dicirikan sistem pemerintahan presidensial konstitusional, yaitu suatu sistem pemerintahan yang penyelenggaraan pemerintahan negaranya dilaksanakan oleh presiden, di mana tugas dan kewenangannya presiden diatur dalam konstitusi, baik dalam kapasitas sebagai penyelenggaraan pemerintahan maupun sebagai penyelenggaraan. Negara dengan arahan pertanggungjawabannya adalah terhadap konstitusi. Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia setelah amandemen. Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi. Berbentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensial, presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintah. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket. Kabinet menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Parlemen terdiri atas dua bagian, bikameral, Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah. Para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan parlementer dan melakukan pembaruan untuk menghilangkan kelemahan yang ada dalam sistem presidensial. Berdasarkan hal itu, reformasi yang harus dilakukan adalah melakukan perubahan atau amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945. Dengan mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional, diharapkan dapat terbentuknya sistem pemerintahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen, itu telah menjadi pedoman bagi sistem pemerintahan Indonesia sekarang ini. Perbedaan sistem pemerintahan sebelum dan sesudah amandemen. Dalam sejarah Indonesia, sudah beberapa kali pemerintahan melakukan amandemen pada Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini tentu saja
dilakukan untuk menyesuaikan undang-undang dengan perkembangan zaman dan memperbaikinya sehingga dapat menjadi dasar hukum yang baik. Dalam proses tersebut, terdapat beberapa antara sistem pemerintahan sebelum dilakukan amandemen dan setelah dilakukan amandemen. Sekian dari materi saya. Bila tidak astagfirullahaladzim. Sekian presentasi saya. Sekian presentasi saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.